Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas F akan memaparkan materi mengenai Accounting for Derivative and Hedging Activities atau akuntansi untuk instrumen derivatif dan kegiatan lindung nilai yang diampu oleh Bapak Vicky Fendi SA MSc. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Aprilia Sofi Nurul Aini dengan airan NPM 093, yang kedua ada Alia Putri Setia Utami dengan airan NPM 119, untuk yang ketiga ada saya Dwiki Rofi Setiawan dengan airan NPM 425, dan yang terakhir Raditya Fadila dengan airan NPM 426. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities atau akuntansi untuk instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai. Jadi di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, instrumen derivatif ini telah ada selama lebih dari 2.500 tahun. Untuk yang kedua, nah FASBB ini mulai membahas akuntansi untuk instrumen tersebut pada tahun 1986. Nah, dengan seiring kemajuan terus berlanjut sepanjang tahun 1980 hingga 1990-an menuju pelaporan instrumen keuangan yang lebih lengkap. Untuk yang terakhir, standar utama yang dikembangkan ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada ASC 815 yang meliputi derivatif dan lindung nilai. Untuk yang kedua ada ASC 820 mengenai pengukuran nilai wajar, dan yang ketiga ASC 825 terkait instrumen keuangan. Untuk yang selanjutnya terkait derivatif not designated as a hedge atau instrumen derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai. Jadi ada beberapa instrumen derivatif yang tidak ditetapkan, yaitu derivatif ini yang digunakan untuk spekulasi atau tidak memenuhi beberapa kriteria lindung nilai. Nah, kemudian akan dicatat pada nilai wajar sebagai aset atau liabilitas sendiri. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan itu akan diakui dalam laba rugi setiap periode. Kemudian hanya derivatif yang memenuhi kriteria lindung nilai yang akan mendapatkan suatu perlakuan akuntansi lindung nilai yang khusus. Untuk yang ketiga terkait hedge accounting atau akuntansi lindung nilai. Jadi dalam akuntansi lindung nilai ini tujuan GAAP-nya yaitu adalah memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan seberapa efektif derivatif mengurangi resiko perusahaan, baik item yang dilindungi maupun instrumen lindung nilai harus mencatat perubahan nilai wajar pada periode yang sama sehingga investor tersebut dapat menilai efektivitas strategi lindung nilai tersebut. Nah, akuntansi lindung nilai ini juga menjelaskan perubahan nilai tersebut dalam suatu periode pelaporan. Masih melanjutkan terkait materi hedge accounting atau akuntansi lindung nilai. Jadi di sini juga terdapat beberapa poin penting, yaitu menurut GAAP ASC 815 mendefinisikan derivatif berdasarkan tiga ciri utama. Untuk yang pertama, memiliki satu atau lebih underlying atau suatu acuan nilai dan satu atau lebih national amount atau jumlah nosional. Untuk yang kedua, memerlukan investasi awal yang kecil atau tidak ada sama sekali. Untuk yang ketiga ini dapat diselesaikan secara netto atau net statement. Nah, untuk poin penting yang kedua ini terkait derivatif ini dianggap sebagai suatu aset atau liabilitas dan diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value. Nah, kemudian yang kedua, akuntansi lindung nilai atau J accounting ini hanya berlaku untuk item yang memenuhi syarat dan efektif dalam mengimbangi suatu resiko. Untuk yang ketiga, suatu perusahaan yang menggunakan harus memiliki dokumentasi yang formal yang menjelaskan hubungan lindung nilai, tujuan manajemen resiko, dan cara menilai efektivitas lindung nilai. Nah, jadi dalam ASC 815 ini menjelaskan bahwa tidak semua kontrak keuangan dianggap suatu derivatif, hanya yang memenuhi tiga karakteristik utama yang telah saya sebutkan tadi. Nilai derivatif ini bergantung pada faktor pasar seperti suku bunga atau nilai tukar.
biasanya tanpa modal besar di awal dan dapat diselesaikan tanpa benar-benar menyerahkan aset secara fisik. Selain itu, agar perusahaan dapat menggunakan hedge accounting, harus dibuktikan bahwa hubungan antara derivatif dan item yang dilindungi itu benar-benar efektif dalam mengurangi suatu risiko tertentu. Dan tentunya harus didokumentasikan yang jelas yang akan disiapkan sejak awal, mencakup tujuan, strategi, dan metode pengujian efektivitas suatu lindung nilai. Melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu terkait EJ effectiveness atau efektivitas dalam lindung nilai. Jadi, agar lindung ini memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai atau EJ accounting, suatu perusahaan itu harus menilai efektivitas dari lindung nilai itu sendiri, yaitu seberapa baik instrumen derivatif mengimbangi keuntungan ataupun kerugian dari item yang akan dilindungi. Penilaian ini dilakukan saat lindung nilai dimulai dan selama periode berlakunya. Menurut ASC 815, efektivitas ini harus dibuktikan dengan uji statistik atau numerik kecuali terdapat pengecualian tertentu. Adapun beberapa metode umum yang digunakan yaitu yang pertama ada analisis istilah kritis atau critical term analysis, yaitu dengan membandingkan elemen penting seperti variabel acuan, jumlah nasional, dan tanggal penyelesaian. Apabila semuanya sama, lindung nilai ini dianggap efektif. Untuk yang kedua, analisis statistik atau statistical analysis, yaitu menggunakan uji secara kuantitatif untuk mengukur hubungan antara derivatif dan item yang akan dilindungi. Sebagai contohnya, yaitu dalam contoh kontrak forward Gray Cooper yang digunakan pada bab 12 sebelumnya, di mana temannya ini pada Cooper 2 juta pounds, forward contract terms-nya 2 juta pounds juga. Untuk underlying variabelnya Cooper, adapun untuk hedge atau nilai lindung nilainya pada forward contract term-nya itu juga Cooper. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa lindung nilai ini sangat efektif ketika istilah-istilah pentingnya benar-benar cocok sehingga akuntansi lindung nilai dapat diterapkan. Namun dalam praktiknya, apabila melakukan lindung nilai terhadap risiko yang berfluktuasi bisa sangat kompleks. Seperti misalnya, pada tahun 2015, American Airlines ini memilih tidak melakukan lindung nilai atas biaya bahan bakar jet dan memperkirakan peningkatan biaya sebesar 44 juta dolar juta untuk setiap kenaikan 1 sen dalam harga bahan bakar. Nah, meskipun laba bersihnya mencapai 7,61 dolar miliar, sebaliknya, South Airlines ini memilih untuk melakukan lindung nilai atas biaya bahan bakar jet mereka. Pengungkapan dalam catatan keuangan mereka menunjukkan bahwa melakukan lindung nilai terhadap risiko bukanlah hal yang sederhana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait type of aging accounting atau jenis-jenis akuntansi lindung nilai. Jadi terdapat beberapa pendekatan untuk mencatat nilai lindung nilai yang efektif, yaitu yang pertama ada akuntansi lindung nilai wajar atau fair value hedge. Nah, ini diterapkan pada aset, liabilitas, atau komitmen pembelian ataupun penjualan yang sudah ada, baik item yang dilindungi maupun instrumen derivatifnya dicatat berdasarkan nilai wajar dan keuntungan ataupun kerugian diakui langsung dalam laba rugi. Untuk yang kedua, yaitu cash flow hedge atau akuntansi lindung nilai untuk arus kas. Nah, ini diterapkan untuk paparan terhadap variabilitas arus kas di masa yang akan datang. Nah, derivatif dicatat berdasarkan nilai wajar, akan tetapi keuntungan ataupun kerugian yang efektif akan ditangguhkan dalam AOCI atau Accumulated Other Comprehensive Income, hingga transaksi yang dilindungi ini akan mempengaruhi laba ataupun rugi. Untuk yang ketiga terkait hedge at net investment in a forex subsidiary atau lindung nilai atas investasi bersih di entitas anak asing. Nah, ini digunakan untuk melindungi risiko mata uang asing dan akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu bab 14. Nah, GAP ini juga memperbolehkan penggunaan akuntansi lindung nilai untuk arus kas untuk piutang ataupun utang dalam mata uang asing tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai cash flow hedge atau lindung nilai arus kas.
Di sini ada beberapa contohnya, yaitu perusahaan Grey ini membuat kontrak forward dengan Bro untuk menjual 2 juta pon tembaga dengan harga tetap 2,20 per pon, sehingga harga jual itu akan terkunci dan fluktuasi pendapatan dapat dihilangkan, sehingga menjadikannya lindung nilai arus kas atau cash flow hedge yang sangat efektif. Nah, pada tanggal kontrak 1 Oktober 2016, itu tidak terdapat jurnal yang dicatat karena nilai wajarnya itu masih nol. Nah, tujuannya ini melindungi dari fluktuasi harga masa depan pada penjualan tembaga atau transaksi yang diperkirakan atau diramalkan yang akan datang. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri yaitu keuntungan ataupun kerugian dari kontrak ditangguhkan dalam Other Comprehensive Income atau OCI hingga tembaga ini benar-benar dijual pada 30 September 2017. Nah, saat penjualan terjadi, jumlah yang ditangguhkan tersebut diakui dalam laba ataupun rugi. Sehingga dalam akuntansi lindung nilai arus kas, OCI ini digunakan untuk menampung sementara keuntungan ataupun kerugian hingga transaksi yang dilindungi benar-benar mempengaruhi pendapatan tersebut. Contoh penerapan cash flow hedge pada Glico Forward Contract yaitu di mana latar belakangnya sendiri ini Grey telah memproduksi dan menjual 2 juta pon tembaga dengan biayanya sendiri yaitu 4 juta dengan menggunakan kontrak forward dengan Bro pada harga tetapnya yaitu 2,20 per pon untuk melindungi dari fluktuasi harga. Adapun untuk pencatatan jurnal akuntansinya itu yaitu pada tanggal 1 Oktober 2016 itu tidak terdapat entry jurnal, nilai kontraknya itu nol. Kemudian pada 31 Desember 2016, harga pasar ini naik menjadi 2,30 sehingga nilai wajar kontrak liabilitasnya menjadi 182,868 yang akan dicatat di Other Comprehensive Income atau OCI. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 harga menjadi 2,15. Kemudian kontrak berubah menjadi aset sebesar 94,205 dolar. Kemudian selisihnya ini juga akan dicatat di OCI. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2017 harga sebesar 2,10, nilai wajarnya ini menjadi meningkat sebesar 194,118 dolar. Nah, kenaikan sebesar 99,913 ini dicatat juga di OCI. Dan terakhir pada tanggal 30 September 2017 harga sebesar 2,30 dolar. Kemudian Grey itu akan menjual tambang dan menyelesaikan kontrak bayar sebesar 200 juta dolar. Adapun hasil akhirnya penjualan efektif sebesar 4,4 juta dolar dan harga pokok sebesar 4 juta sehingga laba kotornya ini senilai 400.000 dolar. Adapun laba bersih tetap sama di semua skenario harga karena kontrak harga ini menstabilkan pendapatan. Sehingga dapat dari kesimpulan bahwa transaksi ini adalah cash flow hedge karena melindungi suatu pendapatan dari transaksi yang diantisipasi atau dalam hal ini yaitu penjualan tembaga. Kemudian laba atau rugi yang belum terrealisasi ditangguhkan di OCI sampai transaksi aktual terjadi. Materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fair value hedge atau lindung nilai untuk nilai wajar. Di sini saya menyetopkan penerapannya pada Gulf Company, di mana latar belakangnya sendiri yaitu Gulf Company ini merupakan perusahaan penyuling minyak. Nah, terdapat 100.000 barrel minyak mentah yang belum diproses selama 6 bulan akibat kerusakan pabrik. Untuk menjaga nilai persediaan minyak mentah, WAF ini membuat kontrak forward untuk menjual seharga 90 per barrel selama 6 bulan. Adapun mekanisme kontraknya sendiri yaitu apabila harga minyak naik menjadi 95, WAF membayar sebesar 5 per barrel ke pihak lawan tetapi nilai minyak naik sehingga tidak rugi. Kemudian apabila harga itu turun ke 70 dolar, WAF menerima sebesar 20 dolar per barrel untuk menutupi penurunan nilai minyak. Nah, dengan demikian kontrak derivatif ini akan menyeimbangkan perubahan nilai pasar minyak mentah.
Adapun yang ketiga yaitu perlakuan akuntansinya untuk fair value. Derivatif dan aset yang dilindungi, yaitu minyak mentah itu sendiri, keduanya akan dicatat pada nilai wajar atau fair value setiap tanggal pelaporan keuangan. Untuk kedua, keuntungan ataupun kerugian langsung dapat diakui dalam laba rugi, bukan hanya ditangguhkan. Nah, nilai persediaan minyak disesuaikan dengan perubahan nilai wajar sejak tanggal kontrak tersebut ditandatangani. Di sini ada catatan tambahan. Yang pertama, apabila nilai pasar minyak tidak sama dengan biaya historis saat kontrak dibuat, maka hanya selisih antara nilai wajar saat kontrak dan nilai wajar berikutnya itu yang disesuaikan. Pendekatan ini kemudian disebut sebagai mix attribute model karena menggabungkan biaya historis dan nilai wajar. Kemudian yang ketiga, harga acuan yang digunakan yaitu West Tax Account atau WTC sesuai lokasi WAF. Nah, tujuan lindung nilai ini sendiri yaitu melindungi nilai persediaan minyak mentah dari suatu perubahan harga pasar itu sendiri. Kontrak forward untuk menjual minyak ini seharga $90 per barrel selama 6 bulan. Nah, adapun untuk pergerakan pasar dan pencatatannya yaitu pada 31 Desember 2016, harga itu kan naik menjadi 92, kemudian akan mengalami rugi kontrak kulkas sebesar $192,196 dan laba persediaan itu menjadi $200.000. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2017, harga itu turun sebesar $89. Kemudian akan terjadi laba pada kontrak forward sebesar $99.010. Kemudian persediaannya ini akan rugi sebesar $300.000. Yang terakhir pada 30 April 2017, harga turun menjadi $87,50 dan akan terjadi laba pada kontrak forward sebesar $150,990. Persediaan sendiri akan rugi sebesar $150.000. Nah, hasilnya keuntungan atau kerugian itu nantinya akan saling menutupi, sehingga lindung nilai ini efektif untuk menjaga nilai wajar pada persediaan minyak itu sendiri. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu additional cash flow hedge example atau contoh lindung nilai arus kas tambahan. Nah, di sini itu ada di kontra opsi. Nah, di sini ada contoh. Nah, asumsikan sebuah perusahaan itu menandatangani kontrak pada tanggal 15 Januari 2016. Nah, biaya kontraknya itu sebesar 1.000 US dollar. Nah, untuk harga opsinya pada tanggal tersebut itu 1 US dollar per galon untuk 100.000 galon bahan bakar dan opsinya itu berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Nah, selanjutnya itu diasumsikan bahwa opsi itu adalah opsi Eropa, di mana perusahaan itu dapat memilih untuk menggunakannya hanya pada tanggal kedaluarsa. Nah, kontra opsi bahan bakar ini tuh merupakan lindung nilai arus kas karena dirancang untuk membatasi exposure perusahaan terhadap perubahan harga dalam pembelian bahan bakar yang diproyeksi, karena pembelian bahan bakar itu akan terjadi di masa depan atau di masa mendatang dan perusahaan membeli kontra opsi tersebut itu sekarang. Nah, harga kontra opsi itu awalnya itu dicatat sebagai aset. Perusahaan mencatat opsinya itu seperti yang di bawah itu pada tanggal 15 Januari 2016, opsi kontrak bahan bakar di debit dan untuk cashnya itu di kredit sebesar 1.000 US dollar. Baik, selanjutnya yaitu kontrak berjangka lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan perusahaan atau future contract cash flow hedge of forecast transaction. Nah, di sini itu perusahaan itu mendapat transaksi perkiraan lindung nilai menggunakan kontrak berjangka.
Nah, pada tanggal 1 Desember 2016, sebuah perusahaan utilitas itu menandatangani kontrak berjangka untuk membeli 10.000 barel minyak pemanas untuk pengiriman pada tanggal 31 Desember 2017 dengan harga 14.007.000 per galon. Nah, minyak pemanas ini tuh diperdagangkan. Nah, minyak pemanas ini tuh didagangkan itu di NYMEX atau NYMEX. Nah, jadi setiap kontrak itu bernilai 100.000 barel atau 42.000 galon. Nah, jadi perusahaan utilitas ini tuh harus menandatangani 100 kontrak yang dimana bursa itu mengharuskan marginnya sebesar 100 US dollar per kontrak dibayar di muka. Nah, jadi perusahaan utilitas ini tuh menandatangani ini agar memiliki pasokan minyak untuk pengiriman ke pelanggan pada bulan Februari dan dapat mengunci harga 1.407 per galon. Pembelian ini tuh merupakan perkiraan dan oleh karena itu dicatat sebagai lindung arus kas yang dimana transaksinya itu di jurnal pada 1 Desember 2016 di jurnal kontrak jatuh tempo pada kas senilai 10.000. Nah, kemudian pada akhir tahun perusahaan itu harus menandai kontrak berjangka ke pasar, jadi tidak seperti kontrak opsi yang diilustrasikan pada yang sebelumnya yang diperdagangkan dan memerlukan estimasi nilai wajarnya. Kontrak berjangka ini tuh memiliki nilai pasar yang dapat diamati pada tanggal 31 Desember 2016 yang diasumsikan bahwa NMAX ini itu melaporkan bahwa kontrak berjangka minyak pemanas untuk pengiriman pada tanggal 31 Januari 2017 itu 1.450 per galon. Harga ini tuh sudah disesuaikan dengan nilai waktu uang karena pasar itu akan menyesuaikan dalam penetapan harga. Jadi nilai yang diperkirakan itu 18.060. Nah, 18.060 ini tuh dari 1.150 dikurangi 1.407. Kemudian dikali 4.200.000 galon. Nah, jadi untuk penjurnalannya itu pada 31 Desember 2016 kontrak berjangka ini itu pada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 18.060. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 harga spot dan futur itu sama, yaitu 1.399,5 per galon. Nah, jadi perusahaan itu menyelesaikan kontrak futur dan membeli 10.000 barel atau 4.200.000 galon minyak di pasar terbuka seharga 1.399 per galon. Jadi ini tuh untuk penjurnalannya yaitu pendapatan komprehensif lainnya pada kontrak berjangka. Nah, pendapatan komprehensif lainnya pada kontrak berjangka sebesar 23.100. Selanjutnya yaitu additional fair value hedge example. Nah, di sini itu yang dimaksud additional fair value hedge example itu kontrak derivatif yang berupaya mengurangi risiko harga aset atau liabilitas yang ada atau komitmen pembelian yang pasti. Jadi akuntansi lindung nilai wajar ini tuh digunakan ketika lindung nilai yang sangat efektif ini digunakan untuk mengurangi risiko harga aset atau liabilitas yang ada atau kontrak komitmen jual atau beli yang pasti, baik item yang dilindungi maupun kontrak lindung nilai ditandai
sesuai harga pasar secara berkelanjutan, dan keuntungan serta kerugiannya itu segera diakui dalam laba rugi. Nah, meskipun komitmen jual beli yang pasti biasanya tidak dimasukkan dalam neraca sampai dieksekusi GAAP, jadi mewajibkan pengakuannya di neraca jika merupakan objek kontak lindung nilai. Selanjutnya yaitu accounting for hedge contract, illustration of cash flow and fair value hedge accounting using interest rate swap. Nah, di sini itu ada cash flow hedge accounting. Jadi di sini itu diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2016 perusahaan AJ itu meminjam 200.000 US dollar dari State Bank. Nah, pinjamannya itu 3 tahun dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun, yaitu merupakan pinjaman dengan suku bunga variabel. Suku bunga awalnya itu ditetapkan sebesar 9% yang dibayarkan setiap tahun untuk tahun pertama. Nah, rumus suku bunga tahun-tahun berikutnya adalah itu London Interbank of Rate atau LIBOR plus 2% yang ditentukan pada akhir setiap tahun berikutnya. Suku bunga LIBOR pada tanggal 31 Desember 2016 yang digunakan menetapkan suku bunga pinjaman tahun 2017. Jadi suku bunga LIBOR pada tanggal 31 Desember 2017 itu digunakan untuk menetapkan suku bunga pinjaman tahun 2018. Selanjutnya di sini itu ada cash flow hedge accounting entry. Nah, untuk penjurnalannya pada 1 Januari 2016 itu tunai pada pinjaman yang harus dibayar itu sebesar 200.000 itu untuk mencatat penerimaan hasil pada pembukuan Jack. Nah, untuk pada 31 Desember itu untuk mencatat pembayaran bunga ke bank negara dan untuk memindahkan nilai wajar dari swap suku bunga. Nah, untuk pada 31 Desember 2017 itu untuk mencatat pembayaran bunga ke bank negara sebesar 200.000 US dollar dikali 1.085.517.000.000 bunga variabel suku bunga yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar LIBOR plus 2%. Kemudian untuk mencatat pembayaran kepada Watson atas penyelesaian pertukaran suku bunga juga. Nah, untuk pada 31 Desember 2017 itu akun pendapatan komprehensif lainnya sekarang itu memiliki saldo kredit sebesar 5.458. Nah, untuk yang Desember 2018 itu untuk menyesuaikan suku bunga dengan nilai wajar pada 31 Desember 2018 yaitu 0, bahwa akun pendapatan komprehensif lainnya juga 0. Nah, untuk yang terakhir itu untuk mencatat pembayaran perjanjian pinjaman. Jadi selanjutnya yaitu fair value hedge accounting. Nah, di sini tuh diasumsikan awalnya meminjam 200.000 US dollar dari State Bank menggunakan wesel berbunga variabel. Nah, Jack itu meminjam sebesar 200.000 US dollar selama 3 tahun dengan suku bunga tetap 9% pada 1 Januari 2016. Nah, akibatnya Jack ini itu melakukan swap suku bunga bayar variabel terima tetap dengan Watson. Jumlah nominalnya itu kembali menjadi 200.000 US dollar dan rumus suku bunga variabelnya adalah LIBOR 2%. Jadi diasumsikan bunga LIBOR ini adalah 7% pada 1 Januari 2016 dan nilai yang akan diselesaikan secara neto. Kemudian ada fair value hedge accounting entry. Nah, di sini itu untuk fair value hedge accounting entry itu jadi transaksinya itu neraca swap suku bunga
Kemudian pada 1 Januari 2016 itu neraca hutang pinjamannya itu sebesar 200.000 US dollar. Beban bunganya tidak ada. Untuk 31 Desember 2016 itu seharusnya yang dibayarkan 51.770, dan untuk neraca hutang pinjamannya itu sebesar 201.770 US dollar dan beban bunganya 18.000 US dollar. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2017 itu secara kredit 5.458. Untuk neraca hutang pinjamannya 199.542 US dollar dan beban bunganya itu 17.000. Nah, untuk pada 31 Desember 2018 itu hanya ada beban bunga aja 18.500 US dollar. Selanjutnya ada derivatif mata uang asing dan aktivitas lindung nilai. Yang pertama ada piutang dan hutang dalam denominasi mata uang asing. Ada persyaratan topik 830 ASC. Jadi topik 830 ASC FASB mewajibkan piutang dan utang dalam mata uang asing untuk dinilai berdasarkan nilai wajar atau kurs spot saat ini pada akhir periode. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui segera dalam laba rugi. Lalu ada akuntansi lindung nilai topik ASC 815. Jadi berdasarkan topik ASC FASB 815, suatu perusahaan itu dapat memilih untuk mencatat lindung nilai atas piutang dan utang tersebut menggunakan model lindung nilai, nilai wajar atau model lindung nilai arus kas. Lalu yang kedua, lindung nilai arus kas, yang memiliki tujuan yaitu lindung nilai arus kas dapat digunakan dalam situasi aset dan liabilitas berdenominasi mata uang asing yang diakui jika variabilitas arus kas sepenuhnya dihilangkan oleh lindung nilai. Contoh akuntansi untuk lindung nilai arus kas dari piutang dagang yang ada dalam denominasi mata uang asing. Lalu di sini terdapat kasus. Asumsikan bahwa Win Corporation, sebuah perusahaan AS, menjual peralatan rumah sakit kepada Howard Ltd dari Inggris pada tanggal 2 November 2016 seharga 100.000 pound sterling Inggris yang dapat diterima dalam 90 hari pada tanggal 31 Januari 2017. Selain itu, pada tanggal 2 November, Win Corporation menandatangani kontrak forward 90 hari dengan Ross Company untuk melindungi posisi piutang usaha netonya yang terekspos. Kami akan berasumsi bahwa kontrak forward tersebut memungkinkan penyelesaian neto. Asumsikan bahwa tingkat bunga incremental yang wajar adalah 12%. Nilai tukar pound sterling yang dipilih adalah, lalu di sini terdapat nilai spot rate ada tanggal 2 November 2016 sebesar $1.65, lalu tanggal 31 Desember 2016 sebesar $1.66, dan pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar $1.665. Lalu di sini pada 90 day forward rate pada tanggal 2 November 2016 sebesar $1.638, dan pada 30 hari forward rate tanggal 31 Desember 2016 sebesar $1.655. Lalu di sini entry pada tanggal 2 November 2016 untuk mencatat penjualan adalah jurnalnya, yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 165.000. Yaitu caranya 100.000 pounds dikali dengan $1.65, hasilnya yaitu 165.000. Selanjutnya, penyesuaian kontrak berjalan. Jadi di sini terdapat kasus kontrak forward 90 hari Win berakhir pada 31 Januari 2017 dengan Win akan menerima $1.638 per pound.
pada 31 Desember 2016, nilai tukar kontrak forward 30 hari adalah $1.655. Kontrak forward 30 hari yang ditandatangani pada 31 Desember 2016 akan diselesaikan pada 31 Januari 2017. Berdasarkan perubahan nilai tukar forward, estimasi kerugian kontrak forward adalah 100.000 pound dikali dalam kurung $1.655 dikali $1.638, hasilnya yaitu $1.700. Namun ini adalah estimasi kerugian yang akan direalisasikan dalam 1 bulan. Untuk memperkirakan nilai wajar kontrak forward pada 31 Desember 2016, maka kita harus menghitung nilai kini dari jumlah ini. Lalu di sini terdapat pada tanggal 31 Desember, forward contract rate-nya $1.638, forward contract rate at this date-nya $1.655, difference-nya yaitu 0,017. Lalu hasil dari 100.000 pound dikali 1,655 $1.655 dikurangi $1.638 yaitu hasilnya $1.700 dengan faktor 1,01 pangkat 1 dan present value at date below-nya $1.683. Lalu perkirakan nilai wajar kontrak forward adalah $1.683. Lalu entry per 31 Desember 2016 adalah jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya pada kontrak berjangka sebesar $1.683. Selanjutnya amortisasi diskon. Di sini terdapat kasus di mana situasi ini memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai arus kas karena kontrak forward sepenuhnya menghilangkan variabilitas arus kas terkait piutang usaha berdenominasi pound. Win telah mengunci suku bunga sebesar $1.638, namun ini bukanlah transaksi tanpa biaya. Nilai tukar spot pada 2 November 2016 adalah $1.650. Perusahaan mengetahui bahwa mereka akan menerima $1.200 lebih rendah dari nilai awal yaitu $165.000. Biaya ini harus diakui dalam pendapatan dari waktu ke waktu. GAAP mewajibkan penggunaan metode suku bunga efektif untuk mengamortisasi diskonto atau premium. Dalam hal ini, karena jumlah akhir aset yang akan diterima lebih kecil dari jumlah awal yang dicatat, ini merupakan diskonto. Rumus untuk menghitung suku bunga implisit adalah nilai wajar aset atau liabilitas yang dilindungi nilai pada tanggal lindung nilai X dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N sama dengan arus kas kontrak lindung nilai. Di sini nilai wajar piutang lindung nilai pada tanggal 2 November 2016 adalah $165.000. Arus kas kontrak lindung nilai adalah 100.000 pound dikali $1.638, hasilnya yaitu $163.800 dan N sama dengan 3 karena kontrak akan berakhir dalam 90 hari atau 3 bulan. Kita akan mencari R, suku bunga implisit bulanan. Itu cara menghitungnya, $165.000 dalam kurung $165.000 dikali dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat 3 sama dengan $163.800. Lalu 1 tambah R pangkat 3 sama dengan 0,99273. 1 tambah R pangkat 3 akar 3 sama dengan 0,99273 akar 3. Lalu 1 tambah R sama dengan 0,99757. Jadi R sama dengan
minus 0,00243 atau minus 0,243% per bulan. Lalu lanjutan dari slide sebelumnya, berikut adalah tabel amortisasi untuk amortisasi diskonto ini, di mana diskon amortization caranya yaitu balance dikali 0,00243. Lalu di sini pada periode awal yaitu 2 November terdapat saldo sebesar $165.000. Jadi pada 30 November yaitu caranya $165.000 dikalikan 0,00243 hasilnya $401. Lalu pada tanggal 31 Desember $164.559 dikalikan 0,00243 hasilnya itu 400. Dan tanggal 31 Januari yaitu $164.199 dikalikan 0,00243 hasilnya yaitu $309, sehingga total amortisasinya yaitu $1.200. Lalu di sini jurnal entry pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat amortisasi November dan Desember adalah jurnalnya yaitu kerugian pertukaran pada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 801, yaitu caranya amortisasi November ditambah dengan amortisasi Desember sama dengan $401 ditambah $400 hasilnya $801. Selanjutnya, fair value hedge accounting for region currency dominate receivable example. Lalu di sini terdapat kasus yaitu US Oil Company menjual minyak kepada Monato Company dari Jepang seharga 15 juta yen pada tanggal 1 Desember 2016. Tanggal penagihan untuk penjualan tersebut adalah 1 Desember 2016 dan pembayaran jatuh tempo dalam 60 hari yaitu pada tanggal 30 Januari 2017. Bersamaan dengan penjualan tersebut, US Oil menandatangani kontrak forward untuk mengirimkan 15 juta yen kepada pialang valuta asingnya dalam 60 hari. Transaksi ini tidak akan diselesaikan secara neto. Yen akan diserahkan kepada pialang. Nilai tukar untuk yen Jepang adalah sebagai berikut. Lalu di sini terdapat spot rate pada tanggal 1 Desember 2016 sebesar $0,0075, tanggal 31 Desember 2016 sebesar $0,007498 dan tanggal 30 Januari 2017 sebesar $0,007497. Lalu 30 day forward rate-nya pada tanggal 1 Desember 2016 sebesar $0,00749, tanggal 31 Desember 2016 sebesar $0,007489 dan tanggal 30 Januari 2017 sebesar $0,007488. Lalu pada 60 day forward rate pada 1 Desember 2016 sebesar $0,007490. Lalu tanggal 31 Desember 2016 sebesar $0,007488 dan tanggal 30 Januari 2017 sebesar $0,007486. Nilai tukar yang dicetak tebal adalah nilai tukar yang relevan untuk tujuan akuntansi. Kontrak forward dicatat pada nilai pasar yang merupakan nilai tukar forward. Entry jurnal pada pembukuan US Oil adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Desember 2016, jurnalnya piutang usaha pada penjualan sebesar 112.500, yaitu caranya ya dari 15 juta yen dikalikan 0,007500 Lalu jurnal keduanya yaitu piutang kontrak pada kontrak yang dibayarkan sebesar 112.350, yaitu cara menghitungnya dari 15 juta yen dikalikan nilai tukar forward sebesar 0,007490. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian bersih adalah perbedaan antara kurs forward
yang dikontrak dan kurs spot pada tanggal kontrak dibuat. Caranya yaitu dalam kurung 0,00749 dolar dikurangi 0,00750 dolar. Tutup kurung dikalikan dengan 15 juta. Maka hasilnya yaitu minus 0,00001 dolar dikalikan 15 juta dan hasil akhirnya yaitu minus 150 dolar. Baik, jadi selanjutnya ada pengertian dan tujuan fair value hedge. Fair value hedge of identifiable foreign currency commitment adalah strategi lindung nilai yang digunakan perusahaan untuk melindungi diri dari perusahaan nilai wajar suatu komitmen pasti atau firm commitment yang didenominasi dalam mata uang asing. Komitmen pasti ini bisa berupa kontrak pembelian atau penjualan yang belum dicatat sebagai aset atau liabilitas. Tetapi nilai wajarnya dapat berubah karena fluktuasi kurs. Tujuan utama fair value hedge adalah untuk menstabilkan dampak perubahan kurs pada laporan keuangan dengan mengakui perubahan nilai wajar, komitmen, dan instrumen hedging secara langsung dalam laba rugi sehingga volatilitas keuangan dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya ada accounting mechanism dan simple example. Dalam fair value hedge, perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai, misalnya forward contract, dan perubahan nilai wajar komitmen yang dilindungi dicatat secara simultan dalam laporan laba rugi pada periode yang sama. Dengan demikian, keuntungan atau kerugian dari instrumen hedging akan mengimbangi perubahan nilai wajar komitmen akibat pergerakan kurs. Contohnya, jika perusahaan memiliki kontrak pasti untuk membeli barang dari luar negeri dalam mata uang asing dan nilai tukar berfluktuasi, perusahaan dapat membuat kontrak forward untuk mengunci nilai tukar. Setiap perubahan nilai komitmen dan forward kontrak diakui dalam laba rugi, sehingga kinerja keuangan tetap stabil meskipun ada perubahan kurs. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya.